Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali di semester genap. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Salam hangat, salam sehat dari kami Bapak Ibu Guru semua. Pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester genap. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapat pahala dan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malik,
Malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup materi kelas 7 semester genap ini. Pada semester genap ini kita akan mempelajari 6 bab selama 1 semester. Yang pertama yakni meneladani ketaatan malaikat Allah. Yang kedua, berempati itu mudah, menghormati itu indah. Yang ketiga, memupuk persatuan pada hari yang kita tunggu. Keempat, Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan sholat qashar. Yang kelima, hijrah ke Madinah sebuah kisah yang membanggakan. Dan yang keenam, Al-Khulafa Ar-Rasyidin sebagai penerus perjuangan Rasulullah. Ini adalah keenam materi yang akan kita pelajari dan kita tuntaskan pada semester genap ini. Selanjutnya yakni KKM. KKM yaitu kriteria ketuntasan minimal. KKM yang harus dicapai anak-anak saat belajar di SMP Pus Darussalam Lawang semester genap ini yakni senilai 70. Maka usahakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru anak-anak bisa mencapai minimal nilai 70. Berarti sudah tuntas KKM. Jika masih kurang, maka perbaiki belajar supaya tidak sampai mengikuti remedi. Selanjutnya, yakni tentang kriteria penilaian. Penilaian PAI nanti akan mencakup beberapa hal. Yang pertama yakni absensi kehadiran. Maka jangan lupa setiap membuka di web sekolah, pertama kali yakni lakukan isi presensi kehadiran supaya nanti bisa menambah nilai anak-anak. Yang kedua yakni pengerjaan tugas. Usahakan mengerjakan tugasnya sesuai tepat waktunya. Jadi tidak sampai molor-molor atau menumpuk sampai minggu selanjutnya. Yang ketiga yakni penilaian harian. Penilaian yang diberikan Bapak Ibu guru setiap selesai memberikan materi. Keempat, penilaian tengah semester. Ini berlaku selama 3 bulan. Maka kalau PAI karena ada 6 bab, nanti penilaian tengah semesternya setiap 3 bab sekali. Dan yang terakhir yakni penilaian akhir semester, atau kalau semester 2 ini nanti adalah UKK, yakni ujian kenaikan kelas. Maka karena sudah mengetahui kriteria penilaian semester ini, anak-anak agar bisa lebih mempersiapkan diri dengan baik supaya bisa mencapai nilai maksimal saat ujian kenaikan kelas kelak nanti. Kali ini kita membahas bab 7, yakni tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Sebelum kita mengulas materi bab 7 ini, terlebih dahulu Bu Sum akan menyampaikan KD, yakni kompetensi dasarnya dulu. Kompetensi dasar. Yang pertama yakni 1.4, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 2.4, menghayati perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat Allah. 3.4, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli. 4.4,
menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah serangkaian kompetensi dasar pada bab 7 kali ini. Selanjutnya yakni tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pagi ini ada 4 hal. Yakni yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada malaikat. Ketiga menyebutkan nama dan tugas-tugas malaikat. Dan keempat mencontohkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Pada pertemuan kali ini 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yakni tujuan yang pertama dan yang kedua. Untuk selanjutnya pertemuan yang kedua nanti yaitu membahas tujuan yang ketiga dan keempat. Sampai sini masih bisa dipahami anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, mari kita mengingat kembali 6 rukun iman. Ada yang masih ingat? Yakni rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah yang kita bahas kali ini. Ketiga, beriman kepada kitab Allah. Keempat, beriman kepada Rasul Allah. Kelima, beriman kepada hari akhir. Dan keenam, yakni beriman kepada qada dan qadar. Pengertian dari serangkaian iman kepada malaikat Allah. Yang pertama yakni pengertian iman secara bahasa yaitu percaya atau membenarkan. Sedangkan iman menurut istilah berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya yang memiliki berbagai banyak nilai kesabaran dan ketaatan. Sifat-sifat malaikat. Malaikat memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan manusia, antara lain malaikat tidak berbapak dan tidak beribu. Malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Tidak tidur. Tidak memiliki keinginan sendiri. Senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Berdoa sebagai hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Ini adalah sebagian dari sifat-sifat malaikat. Mereka makhluk Allah yang mulia, patuh dan taat, tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka selalu beribadah tak mengenal lelah. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci. Walaupun malaikat diciptakan lebih dulu dari manusia, tetapi manusia bisa lebih mulia dari malaikat. Kapan? Bila taat, manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Namun sebaliknya, bila suka bermaksiat, manusia bisa lebih rendah daripada binatang. Ayo anak-anak, mau pilih yang mana? Hal ini karena Allah menganugerahkan hawa nafsu dan akal kepada setiap manusia. Maka manusia bisa memilih, bisa menjadi manusia yang taat atau sebaliknya. Iman kepada malaikat Allah yang berarti yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat dan memberikan mereka tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan. Adakah anak-anak yang sudah tahu berapa jumlah malaikat Allah?
Ya, kita akan mengulas selanjutnya. Pembuktian eksistensi keberadaan malaikat-malaikat Allah bisa dibuktikan yang pertama yakni dengan dalil akli, yaitu dapat dijangkau oleh akal manusia dengan pemikiran manusia itu sendiri. Yang kedua dengan dalil nakli, yakni dalil Al-Quran atau yang tersebut di dalam hadis. Dalil akli yakni suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah kebenaran yang bersifat pasti akan eksistensi malaikat. Contohnya adalah kita mengetahui Rasulullah telah menerima wahyu. Ya, secara akal pasti kita berpikir, siapa yang menyampaikan wahyu, dari siapa, dengan perantara siapa, dan untuk siapa. Dengan begitu, akhirnya kita percaya bahwa malaikat itu pasti ada, karena tugas malaikatlah menyampaikan wahyu, yakni malaikat Jibril. Dalil nakli, suatu berita yang bersifat pasti, yang memberikan kepada kita tentang keimanan kepada malaikat. Contoh yang tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran yang tersebut di surat Al-Anbiya ayat 9, dan hadis Jibril yakni tentang rukun iman. Ada. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, semoga semua bisa memahami materi pagi ini. Selanjutnya yakni kami sampaikan panduan tugas. Masih ada tugas? Iya, guna untuk mengulas atau menilai pemahaman anak-anak pada video kali ini. Tugasnya apa? Tidak berat-berat. Yang pertama yakni amati Quran surat Al-Anbiya ayat 19 yang barusan ibu bacakan. Kemudian tulislah beserta artinya pada buku tulis PAI menggunakan ballpoint. Jangan lupa sebelum menulis tugas, tuliskan nama, kelas, dan tanggal pemberian tugas di pojok kanan atas. Selanjutnya, setelah ditulis, buatlah 3 pertanyaan beserta jawaban kalian dari video materi hari ini dan tulis juga di buku tulis PAI. Mudah bukan? Ya, setelah dikerjakan semua, maka foto dan kirim ke WA nomor 085 855 964 728. Kerjakan tepat waktu ya, supaya tidak sampai numpuk-numpuk dengan tugas-tugas yang lainnya. Semangat belajar. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka
Sekian pembelajaran pagi ini, kurang lebihnya Bu Sum sampaikan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.